Filipi 2 ayat 4-11 itu, wow, salah satu teks yang paling dalam dan puitis banget di seluruh Alkitab. Tapi ini bukan sekedar puisi yang indah loh, ini tuh semacam resep jitu untuk persatuan. Sebuah jawaban yang radikal banget buat masalah ego. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas teks ini satu persatu, mulai dari konteksnya, teologinya yang luar biasa, dan yang paling penting, gimana caranya kita merakit ini semua jadi sebuah pesan yang kuat dan relevan buat zaman sekarang. Oke, kita mulai dari sini ya, dari sebuah pertanyaan yang mungkin rasanya personal banget. Gimana sih caranya menyatukan lagi sebuah komunitas, tim kerja, atau bahkan keluarga yang retak cuma karena setiap orang mentingin dirinya sendiri? Dan ini bukan masalah baru loh. Justru inilah inti persoalan yang coba diberesin oleh Paulus di Filipi hampir 2000 tahun yang lalu. Penting banget buat kita ingat, surat ini tuh nggak ditulis di ruang hampa. Ini adalah surat yang lahir dari sebuah krisis nyata. Jadi untuk bisa benar-benar ngerasain kekuatan pesannya, kita perlu lihat langsung situasi genting yang lagi dihadapi jemaat di Filipi waktu itu. Coba deh bayangin, posisinya jemaat ini tuh kejepit banget dari dua sisi. Dari luar, mereka ditekan sama budaya Romawi yang terobsesi banget sama status, kehormatan, dan kekuasaan. Kalau kamu beda, kamu jadi sasaran. Tapi yang lebih ngeri lagi, ancamannya justru datang dari dalam. Benih-benih perpecahan mulai tumbuh subur, dipicu sama persaingan dan ambisi pribadi. Persatuan mereka diambang kehancuran. Nah, di tengah situasi yang lagi panas-panasnya ini, Paulus ngeluarin kartu asnya. Dia nggak cuma kasih nasihat moral standar kayak, ayo dong akur. Enggak, malah dia mengutip sebuah himne, sebuah nyanyian yang kemungkinan besar udah sering dinyanyiin jemaat mula-mula. Kita kenal ini sebagai Carmen Christi atau nyanyian Kristus. Nyanyian ini tuh punya alur yang wah keren banget dan gampang diingat. Kayak nonton drama 3 babak gitu. Dimulai dengan panggilan supaya jangan egois, terus masuk ke inti ceritanya tentang Kristus yang sengaja turun merendahkan diri, dan diakhiri dengan klimaks di mana Allah meninggikannya dengan luar biasa. Pola turun lalu naik ini, nah ini dia kuncinya buat ngebuka seluruh makna teks ini. Oke, sekarang kita bakal bedah lebih dalam lagi dua gerakan besar dalam nyanyian ini. Gerakan ke bawah yang disebut kenosis atau pengosongan diri, dan gerakan ke atas yang disebut exaltation atau peninggian. Dua gerakan ini adalah jantung dari argumen yang dibangun Paulus. Yuk kita fokus dulu ke jalan turun, yaitu kenosis. Nah, kata dari bahasa Yunani ini seringkali agak salah diartiin. Ini bukan berarti Yesus berhenti jadi Tuhan, sama sekali bukan. Tapi artinya, dia secara sadar dan sukarela memilih untuk nggak pakai hak istimewa dan status keilahiannya. Dia benar-benar mengosongkan dirinya, menyingkirkan itu semua demi kepentingan orang lain. Proses pengosongan diri ini nggak main-main, digambarkan dalam 3 langkah yang makin lama makin ekstrim. Pertama, ia mengambil rupa seorang doulos, seorang hamba, yang merupakan status sosial paling rendah dan hina di Kekaisaran Romawi. Terus, dia menjadi manusia seutuhnya, dan puncaknya, dia taat sampai mati. Dan bukan sembarang mati, tapi mati di kayu salib yang waktu itu jadi simbol kutukan dan kehinaan paling absolut. Stop dulu sebentar. Coba deh kita bayangin betapa gilanya ide ini buat orang-orang di abad pertama. Di dunia yang memuja kehormatan, kekuatan, dan status, gagasan tentang sosok ilahi yang dengan sengaja memilih jadi hamba dan mati dengan cara paling hina itu, ya sebuah skandal total. Ini bukan lagi sekedar kerendahan hati. Ini memutarbalikkan 180 derajat semua nilai yang mereka pegang. Tapi, justru di titik paling rendah inilah ceritanya berbalik arah. Inilah jalan naiknya, exaltatio. Dan yang luar biasa di sini adalah peninggian ini terjadi bukan meskipun dia merendahkan diri, tapi justru karena dia merendahkan diri. Allah merespons kerendahan hati yang radikal itu dengan pemuliaan yang sama radikalnya. Logika dunia diputarbalikkan sekali lagi. Dan pemuliaan ini tuh bukan cuma gelar kosong ya. Teks ini menjelasinnya pakai 3 klaim yang wah dahsyat banget. Pertama, dia dikasih nama di atas segala nama, yaitu Kyrios atau Tuhan, sebutan yang sama yang dipakai untuk YHWH, nama Allah sendiri. Kedua, semua lutut bakal bertekuk di hadapannya, sebuah tindakan penyembahan tertinggi. Dan ketiga, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah deklarasi paling jelas dan final tentang keilahiannya.
Oke, tadi kita udah nyelam dalam banget nih ke teologinya. Sekarang pertanyaannya, so what? Apa relevansinya buat kita? Gimana caranya kita bawa pesan yang lahir di tengah budaya Romawi ini menyeberangi jembatan waktu langsung ke dunia kita yang serba terhubung dan penuh persaingan ini? Gini, panggungnya mungkin udah ganti, tapi ceritanya ya itu-itu lagi. Budaya kehormatan dan status di zaman Romawi itu sekarang ganti wajah jadi budaya pencitraan diri dan cari validasi di media sosial. Kompetisi buat naik tangga sosial di zaman mereka itu kerasa banget gaungnya di krisis kepemimpinan yang kita lihat sekarang, juga di perpecahan komunitas dan keluarga. Masalah dasarnya sama, ego, dulu dan sekarang. Nah, di titik inilah teks ini kayak nunjuk langsung ke kita. Pertanyaannya jadi sangat personal. Apa sih yang paling kamu takutkan untuk dilepaskan? Hak-hakmu, reputasimu yang udah susah payah kamu bangun, posisimu, atau mungkin cuma kebutuhan sederhana untuk diakui dan dipuji? Jawaban kita atas pertanyaan ini nunjukin berhala modern apa yang lagi kita genggam erat-erat. Oke, kita udah bedah konteksnya, udah ngerti teologinya. Sekarang, bagian yang paling praktis nih. Gimana caranya kita ngeramu semua ini jadi sebuah pesan, sebuah khotbah yang gak cuma mencerahkan pikiran, tapi bener-bener bisa menggerakkan hati dan mengubah kelakuan. Ini nih, aturan emasnya. Penting banget. Soalnya, jebakan paling umum pas bahas teks ini tuh ya ini, menjadikannya sekedar nasihat moral, jadilah rendah hati seperti Yesus. Bukan itu yang Paulus lakukan. Dia menceritakan kisah Kristus lebih dulu. Itulah Injilnya. Kerendahan hati itu bukan syarat, tapi buahnya. Sebuah respons alami dari hati yang udah disentuh sama pengorbanan Kristus. Jadi selalu mulai dari kabar baiknya. Paling nggak ada dua pendekatan atau cara keren buat nyusun pesannya. Yang pertama, pendekatan naratif. Kita ajak pendengar ikut dalam sebuah perjalanan cerita dari masalah ego kita, terus ke solusi di dalam Kristus, sampai akhirnya melihat realitas baru di kerajaannya. Atau bisa juga pakai pendekatan ekspositori yang lebih tematis. Kita bedah secara sistematis apa yang Kristus lepaskan, apa yang dia ambil, dan gimana Allah merespon semua itu. Sebuah pesan yang kuat itu butuh penutup yang gak cuma bikin kita tapi bikin kita oke, aku harus lakuin sesuatu. Daripada cuma bilang, ayo jadi rendah hati, kasih undangan yang jelas yang bisa dilakuin. Tantang pendengar buat minta maaf sama satu orang minggu ini. Atau untuk secara sadar melepaskan satu hal yang selama ini dipegang erat. Entah itu posisi, hak, atau butuh pengakuan. Atau melayani seseorang yang kita tahu persis gak akan bisa balas kebaikan kita. Beginilah caranya Injil jadi tindakan nyata. Dan pada akhirnya, semua keindahan dan paradoks dari Filipi 2 ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang luar biasa ini. Dia yang adalah segalanya memilih untuk menjadi bukan apa-apa supaya kita yang bukan apa-apa bisa menjadi segalanya di dalam Dia. Inilah logika kerajaan surga yang terbalik. Dan pertanyaannya buat kita semua tetap sama. Bersediakah kita menempuh jalan turun yang sama?